Shalom saudaraku semuanya dimanapun berada. Saya rindu sekali untuk menyapa kita semua, baik yang ada di Indonesia yang dengan setia untuk mendengarkan channel lewat YouTube ini, maupun sahabat saudara-saudara yang aku kasihi yang ada di luar Indonesia, baik yang ada di Malaysia, Singapura, Amerika, Malaysia, dan negara-negara lain yang tidak tersebutkan oleh saya. Saya mengucap syukur untuk saudara-saudara yang mungkin juga baru pertama kali mengikuti dan membuka channel YouTube ini. Kiranya lewat channel YouTube ini, iman saudara dan saya semakin dikuatkan dan dibangkitkan. Sebelumnya saya mau mengajak untuk kita terlebih dahulu, sebelum kita membahas dan menggali kuasa dari kebenaran firman Tuhan yang saya percaya pasti akan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan, untuk anugerah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi hamba untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus berbicaralah Engkau Tuhan, sebab kebenaran mulai memerdekakan kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus dalam nama Yesus, karena oleh penebusan darah Yesus kami dijadikan orang-orang benar di dalam iman percaya kami kepada Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup. Berkati Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, sehingga setiap kalimat yang hamba sampaikan berasal daripada Tuhan, dan setiap kami semua yang mendengarkannya diberkati, dikuatkan, dan diteguhkan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudaraku, kita memasuki di bulan Mei, dan di bulan April kemarin kita memperingati namanya Jumat Agung dan Kebangkitan Yesus. Berbicara mengenai kebangkitan Yesus, saya percaya itu adalah sesuatu hal yang supranatural ya saudara ya. Karena bagi manusia tidak mungkin sudah 3 hari mati bisa bangkit. Sekalipun dalam Alkitab mengatakan Lazarus di hari keempat bangkit. Siapa membangkitkannya? Yesus. Tetapi yang mati adalah Yesus yang membangkitkan itu. Yesus yang telah menebus saudara dan saya. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus menggenapi perkataannya bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Dan hari ini, kesempatan ini kita akan belajar dari Injil Markus 16 mengenai kebangkitan Yesus, di mana kita akan terima sesuatu yang akan memerdekakan kita dan memberkati setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan sebagai landasan firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Markus 16 ayat 1-8. Saya mengajak saudara-saudara dimanapun berada turut membuka Alkitab dan kita membaca secara bersama-sama. Dan saya akan membantu bacakan sehingga Bapak Ibu yang mungkin pada saat membuka channel ini sedang menyetir, jadi sambil mendengarkan firman Tuhan yang saya baca. Markus 16 ayat 1-8 dengan perikop kebangkitan Yesus. Ya, mengenai kebangkitan Yesus ini, keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sama-sama memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Sekalipun ada sedikit perbedaan alur ceritanya di dalam Injil Yohanes. Nanti saya akan sampaikan, menjelaskan kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Di ayat ke-6, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat. Inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kami ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Dan di ayat 8, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka.
Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Amin, saudaraku. Kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sama-sama memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Walaupun di kitab Injil Yohanes ada sedikit alur ceritanya yang agak berbeda, namun bukanlah suatu perbedaan atau pertentangan, tetapi menjadi saling melengkapi. Amin, saudaraku. Saya mau bercerita kepada saudara mengenai kronologi tentang kebangkitan Yesus. Pada saat Yesus menyerahkan nyawanya, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, Yesus mati di atas kayu salib, saudaraku. Dan pada saat yang bersamaan, tirai bait Allah yang dikatakan panjangnya lebih kurang 20 meter dan lebarnya lebih kurang 10 meter dengan tebal lebih kurang 10 cm, ini terbelah dua, saudaraku. Dan pada saat yang bersamaan dikatakan juga bahwa di tempat yang lain kuburan orang-orang kudus yang telah meninggal pada saat itu terbuka, saudara. Terjadilah gempa bumi. Alkitab mengatakan, saudara, pada saat Yesus mati ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada saat waktu yang bersamaan. Nah, kemudian Alkitab menceritakan adalah seorang yang bernama Yusuf, seorang yang kaya, saudara, seorang bangsawan, yang meminta kepada Gubernur Pontius Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus dari atas kayu salib. Kemudian gubernur ini memastikan kepada saudara serdadu-serdadu apakah benar Yesus sudah benar-benar mati. Setelah dipastikan bahwa Yesus benar-benar mati, maka dia memberi izin dan memberikan kepada Yusuf dari Arimatea ini untuk menurunkan Yesus dari atas kayu salib. Nah, Yusuf bersama seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Saudara pasti atau mungkin masih ingat mengenai cerita percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang Farisi yang juga adalah orang yang sebenarnya percaya kepada Yesus. Saudara bisa baca di Yohanes 3 yang percakapannya seperti ini, saudaraku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Yohanes 3 ayat 4. Nah, saudara pasti ingat cerita ini kan, saudara, yaitu percakapan antara Yesus dengan seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Nah, mereka inilah Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang menurunkan mayat Yesus dari atas kayu salib. Pada zaman itu, di hari Sabat, dikatakan bahwa orang-orang bangsa Yahudi tidak boleh mengerjakan apapun. Sehingga dikatakan setelah beristirahat pada hari Sabat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, dikatakan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dikatakan Maria yang lain, Maria ibu Yakobus. Maria ibu Yakobus di sini adalah Maria ibunya Yesus, saudaraku. Jadi saat Yesus lahir ke dunia ini, Yusuf dan Maria tentunya sebagaimana suami istri pada umumnya melahirkan keturunan. Nah, saudara-saudara Yesus itu diantaranya adalah Yakobus. Di sini dikatakan Maria ibu Yakobus, sama artinya dengan Maria ibu Yesus. Nah, menengok ke kubur itu dan membawa rempah-rempah. Injil Yohanes saudara bisa baca nanti di Yohanes 20 dikatakan bahwa Maria Magdalena itu datang ke kubur Yesus pada saat hari masih gelap, matahari belum terbit. Sedangkan di kitab Injil Markus dikatakan Maria dan Maria ibu Yakobus, wanita-wanita itu datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah setelah matahari terbit. Ini yang tadi saya katakan ada sedikit perbedaan, sebenarnya bukan perbedaan tetapi saling melengkapi, saudaraku.
Nah, singkat cerita, Maria Magdalena ini yang berangkat duluan menuju kuburan Yesus pada saat matahari belum terbit, pada saat hari masih gelap, datang ke kuburan Tuhan Yesus. Dan kemudian mendapati bahwa kuburan Tuhan Yesus, batu itu telah tersingkir, saudaraku. Nah, pada saat Maria Magdalena melihat kuburan Yesus telah terbuka, mungkin dia pada saat itu kaget ya saudaraku. Kok bisa ya batu yang begitu sangat besar itu terguling? Maka dia cepat-cepat berlari mendapatkan murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, saudaraku. Nah, kemudian pada saat Petrus dan Yohanes mendapatkan kabar dari Maria Magdalena, mereka pergi. Mereka memastikan benar tidak kuburan Yesus ini telah terbuka. Pada saat itu dikatakan, Alkitab menceritakan bahwa Yohanes terlebih dahulu berlari sehingga dia tiba dahulu di kuburan Yesus. Dan dia melihat benar bahwa batu itu sudah terguling dan kain kafan Tuhan Yesus telah terletak di tanah. Kemudian Petrus ikut masuk dan melihat bahwa benar bahwa kain peluh Tuhan Yesus pun sudah tergulung dengan rapi. Akhirnya mereka keluar, saudaraku, sambil bertanya apa yang terjadi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Alkitab katakan bahwa di kitab Injil yang lain ada yang menyampaikan, Injil Markus mengatakan bahwa Maria, wanita-wanita ini datang setelah matahari terbit. Nah, pada saat Maria Magdalena pergi mendapati Petrus dan Yohanes, disitulah rombongan Maria, ibu Yakobus, dan wanita yang lainnya yang membawa rempah-rempah tiba, saudara. Jadi ada dua ya. Maria Magdalena yang pertama tiba di kuburan Tuhan Yesus pada saat matahari belum terbit, hari masih gelap. Dia pergi mendapati Yohanes dan Petrus. Pada saat dia pergi mendapati Yohanes dan Petrus, tibalah Maria, ibu Yakobus, dan Salome, dan wanita yang lainnya ke kuburan Tuhan Yesus. Pada saat mereka tiba di situ, mereka juga melihat bahwa kuburan Tuhan Yesus, batu yang sangat besar itu sudah terguling. Dan mereka bertemu dengan malaikat karena pakaiannya begitu berkilau dan mengatakan ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit, seperti firman Tuhan yang telah kita sampaikan. Singkat cerita, mereka mengingatlah bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga, saudaraku. Kemudian mungkin pada saat itu tentunya pastinya Maria, ibu Yakobus, Salome, dan wanita lainnya mungkin kaget, begitu gentar. Dengan sukacita mereka berlari juga keluar dari kubur itu, mendapati murid-murid Tuhan Yesus yang lain mengatakan bahwa kuburan Yesus sudah kosong. Ya kan, saudaraku? Nah, kemudian singkat cerita, Maria Magdalena yang bersama Petrus dan Yohanes tiba di kuburan itu, karena melihat kuburan Yesus sudah kosong, Petrus dan Yohanes akhirnya pergi sambil bertanya-tanya apa yang terjadi. Namun Maria Magdalena dikatakan, Alkitab mengatakan dia tetap tinggal di situ sambil menangis. Dia masuk ke dalam kuburan dan dia menangis. Kemudian dia melihat ada malaikat Tuhan yang walaupun mungkin secara tidak sadar, dia belum sadar kalau itu malaikat. Dan malaikat itu berkata seperti ini, saudara. Ibu, mengapa engkau menangis? Nah, Maria berkata seperti ini. Tuhanku telah diambil oleh orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan, kata Maria. Pada saat ia mengatakan itu, Tuhanku telah diambil orang dan saya tidak tahu di mana dia diletakkan, kemudian menoleh ke belakang dan melihat seorang laki-laki yang berdiri, yang itu adalah Yesus. Namun pada saat itu Maria Magdalena belum mengetahui, belum sadar bahwa itu adalah Yesus. Singkat cerita, orang tersebut mengatakan, Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Nah, pada saat ini Tuhan Yesus belum membukakan mata hati pikiran Maria Magdalena, sehingga dia berpikir itu adalah penunggu, penjaga taman, atau mungkin orang suruhan dari Yusuf dari Arimatea. Dia mengatakan begini, saudaraku. Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Dengar baik, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Dan pada saat itu Yesus berkata, Maria. Dan pada saat itu juga terbukalah mata hati pikiran Maria, sehingga dia menyadari bahwa yang berbicara itu adalah Yesus, dan dia berkata, Rabuni. Haleluya, saudaraku. Nanti saudara bisa baca dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Kisah ini sungguh luar biasa, saudara, di mana Maria Magdalena adalah orang yang pertama kali Tuhan Yesus jumpai
setelah kebangkitannya. Amin. Inilah dari sudut pandang Yohanes dan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang saling melengkapi bagaimana begitu besarnya cerita tentang kebesaran kebangkitan Yesus ini, saudaraku. Pada saat Yesus bangkit pun, Alkitab mengatakan bahwa kuburan orang-orang kudus yang telah meninggal itu, pada saat Yesus bangkit, orang-orang kudus yang telah meninggal itu juga ikut bangkit, saudaraku. Namun pada kesempatan ini kita tidak membahas ke hal itu, tetapi kita membahas kepada suatu pribadi yang adalah kebangkitan dan hidup, yaitu adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, oleh karena itu ada 4 hal yang saya tangkap dan saya mau bagikan kepada saudara dan menjadi berkat bagi kita semua dari Markus 16 ayat 1 sampai 8 ini mengenai kebangkitan Yesus. Yang pertama dikatakan dari ayat 1, Markus 16 ayat 1. Saya akan bacakan kembali, saudaraku, Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria, ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Rempah-rempah di sini ada sesuatu rempah-rempah yang mahal, saudara. Bukan seperti kita pada saat kita pergi ziarah zaman sekarang kita bawa bunga, gitu kan ya, dan kalaupun kita membawa sesuatu yang harum ya sebentar juga hilang, gitu, saudara. Tetapi di zaman dahulu sebagai suatu penghormatan dan kasih mereka kepada Yesus, mereka membawa suatu rempah-rempah yang mahal dengan harapan bahwa mayat Yesus ini akan awet. Jadi istilahnya nggak membusuk, tetap harum. Sebagai suatu rasa penghormatan kasih mereka kepada Yesus, mereka membawa rempah-rempah dan meminyaki kaki Yesus. Nah, bagi kita orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus dan percaya kepada kuasa kebangkitannya, percaya penuh bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya, maka makna tersirat pertama sebagai orang percaya adalah, marilah kita mempersembahkan hidup kita, saudaraku, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang harum, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saat saya sedang mempersiapkan firman Tuhan ini, secara pribadi juga mengingatkan saya, saudaraku, mengenai arti mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Saya diingatkan dan saya berjuang juga untuk saudara melakukannya. Dan Tuhan mengingatkan bagi kita yang percaya kepada Yesus, yang mempercayai bahwa Yesus telah bangkit, yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, untuk kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Amin, saudaraku. Berbicara mengenai rempah-rempah adalah berbicara tentang sesuatu yang harum. Tentunya hal ini juga adalah menjadi suatu tradisi bangsa Yahudi untuk membawa rempah-rempah saat berziarah. Kalau zaman sekarang seperti tadi saya sampaikan, berziarah dengan membawa bunga. Tetapi rempah-rempah di sini bukan sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang mahal, yang harum, dengan harapan mayat Yesus akan awet, akan harum sebagai suatu penghormatan, penghargaan kita, penghargaan kepada Yesus. Maka kita pun sebagai satu rasa syukur kita kepada Tuhan, Tuhan mau untuk kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kita yang sejati. Amin, saudaraku. Sebagai umat tebusan yang percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus, di mana tentunya kuasa kebangkitan Yesus juga akan memampukan setiap kita untuk dapat melakukan apa yang firman Tuhan katakan, saudaraku. Amin. Karena keselamatan yang Tuhan berikan adalah secara cuma-cuma, bukan karena perbuatan baik kita. Jadi saudara, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Alkitab mengatakan perbuatan baik kita seperti kain kotor. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, yang menerima kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, sebagai rasa syukur kita, sebagai kita orang percaya, pengikut Kristus, kita melakukan perbuatan baik sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin, saudaraku. Amin ya. Nah, jadi poin yang pertama adalah dari Markus 16 ayat 1 adalah mari kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan makna tersirat yang kedua, yaitu apa yang kita tangkap dari kebangkitan Yesus dari Markus 16 ini adalah yang kedua, kita baca dari Markus 16 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Nah,
Hal kedua yang dapat kita tangkap dari kebangkitan Yesus dari Markus 16 ayat 2 ini adalah bagi kita orang-orang percaya. Lewat kitab Injil ini yang firman Tuhan sampaikan bagi kita adalah mari kita mengutamakan Tuhan di dalam kita memulai aktivitas kita setiap bangun pagi kita, saudaraku. Apakah yang pertama kita lihat pada saat kita bangun di pagi hari? Apakah kita langsung memegang handphone melihat jawaban WhatsApp kita yang tertunda oleh karena kita tidur? Ataukah apakah kita bangun langsung cepat-cepat menyiapkan kopi suami atau makanan buat keluarga? Atau apakah kita langsung persiapan pakai sepatu dan olahraga? Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan, mari kita mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, menyediakan waktu yang terbaik kita. Walaupun mungkin masih ngantuk, saudaraku, kita gosok gigi, kita cuci muka, kita duduk di bawah kaki Tuhan. Bahkan sebelum kita bangun dari tempat tidur, kita mengucapkan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan, nafas, kehidupan yang Tuhan berikan. Kemudian kita bisa menaikkan pujian kita, penyembahan kita, doa kita dalam permohonan dan ucapan syukur kita, dan kita boleh saat teduh, saudaraku. Lewat firman Tuhan ini, kebangkitan Yesus mengingatkan kita mengutamakan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan dalam sepanjang hari itu, saudaraku. Firman Tuhan perlu kita baca, saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas kita. Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah pedang roh. Bagaimana kita menangkis, bagaimana kita menang atas setiap persoalan, atas setiap keadaan kita. Sebenarnya Tuhan sudah angkat segala kelemahan kita 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Tuhan katakan sudah selesai, namun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu senantiasa dekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, penuh dengan firman Tuhan, sehingga pada saat keadaan-keadaan mungkin membuat iman percaya kita sepertinya ragu, firman Tuhan inilah yang akan menjadi pedang roh bagi kita, kehidupan setiap kita, saudaraku. Sehingga firman Tuhan yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada lagunya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Maka semua itu ditambah kepadamu. Haleluya, haleluya. Saya mempersiapkan firman Tuhan ini diberkati saudara. Dan saya terus berusaha untuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Nah, saya percaya setiap kita juga pasti mau menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Bapa, yang membuat Bapa tersenyum bagi kita semua. Dan poin yang ketiga adalah apa yang kita tangkap dari Markus 16 ayat 1-8 mengenai kebangkitan Yesus ada terdapat di ayat 4, saudara. Mari kita buka Markus 16 ayat 4, apa yang dikatakannya. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Dikatakan sangat besar itu sudah terguling. Saudaraku, kuasa kebangkitan Yesus yang ada dalam hidup saudara dan saya akan menyingkirkan segala masalah apapun dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Saat kita menerima kuasa kebangkitan Yesus, segala masalah yang berat sekalipun akan terguling oleh kuasanya yang ada dalam hidup kita. Batu yang sangat besar itu terguling. Masalah yang sangat berat, masalah yang sangat besar itu, apapun dan sebesar apapun, akan terguling oleh kuasa kebangkitan Yesus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin, saudaraku. Melihat secara dekat artinya melihat kepada Tuhan. Mata yang tertuju penuh kepada Tuhan, saudaraku. Fokus kepada Tuhan. Saat kita melihat tertuju kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Kuasa kebangkitan yang ada dalam kehidupan kita itu akan memampukan menyingkirkan segala tantangan, masalah seberat apapun. Sekalipun mungkin kita memang kadang mengalami suatu kesesakan sampai kita nangis terisak-isak. Tetapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas kehidupan saudara dan saya. Amin, saudaraku. Tuhan kita hidup.
Itulah dia nyatakan dia bangkit. Dia berhasil mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan maut. Dia adalah kebangkitan dan hidup, itu Tuhan Yesus Kristus namanya. Amin saudaraku. Amin. Pada saat seseorang mungkin kurang jelas dalam melihat gitu, dia akan melihat suatu bacaan dari dekat, atau dia dengan menggunakan bantuan kacamata, dia akan dapat melihat secara jelas, saudaraku, benar ya? Oleh karena itu, pada saat kita fokus kepada Tuhan, mungkin ada goncangan, tantangan yang saudara alami, ada ketakutan dan kekhawatiran, tetapi pada saat kuasa kebangkitan itu bekerja, pada saat Yesus bekerja, maka segala masalah, segala tantangan, segala problema, apapun, batu yang sangat besar itu akan terguling. Masalah apapun akan terguling dan tersingkir oleh kuasa kebangkitan Yesus. Amin saudaraku. Oleh karena itu, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, percaya pada kebangkitan Yesus, firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi saudara dan saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya, dan akan menjadi saksi-saksi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin saudaraku. Amin. Inilah yang poin ketiga yang kita tangkap dari kebangkitan Yesus dari Markus 16 ayat 4. Dan yang terakhir yaitu dari Markus 16 ayat 8b. Demikianlah firman Tuhan. Markus 16 ayat 8b. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu, saudaraku. Amin. Dan makna tersirat, poin keempat yang kita tangkap dari kebangkitan Yesus adalah, dari kebangkitan Yesus, saudara dan saya menjadi saksi-saksi kebesaran Tuhan. Amin. Katakan saudaraku, menjadi saksi-saksi yang tidak ragu, tidak takut untuk menceritakan kasih dan cinta Tuhan, yaitu keselamatan yang saudara dan saya terima dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi ayat 8. Markus 16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Garis bawahi, karena takut. Dan selanjutnya dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Awal mulanya mereka katanya takut. Awal mulanya mungkin kita takut, ragu memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Kayaknya kita nggak merasa layak gitu kan ya. Tetapi sejak kuasa kebangkitan dan kita percaya penuh kuasa kebangkitan Yesus, maka kita tidak akan ragu, maka kita tidak akan takut untuk memberitakan kabar baik Injil keselamatan, untuk menceritakan pertolongan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Amin. Setiap kita pasti mau menjadi saksi-saksi Tuhan, mau menceritakan kebaikan Tuhan, mau menceritakan kemurahan Tuhan, mau menceritakan pertolongan Tuhan, sebab kasih setianya selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita. Tantangan saya banyak, saudara, pastinya. Sebagai seorang orang tua tunggal, sebagai seorang pemberita firman Tuhan, saya juga mau menjadi seorang pelaku firman Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan yang memampukan, kemenangan demi kemenangan, kasih karunia Tuhan yang membuat saya tetap tegak berdiri untuk memberitakan kabar baik keselamatan Tuhan. Tuhan terus menyempurnakan, dan saya mempercayai janji firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, bahwa apa yang pernah hilang, Tuhan Bapa surgawi sanggup memberikan, mengembalikannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi apapun yang tantangan saudara mungkin sedang hadapi, janganlah takut. Tuhan kita Tuhan yang hidup, Dia tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan selalu tepat untuk menolong saudara dan saya. Amin saudaraku. Amin. Amin saudaraku. Dan dikatakan dalam Matius 28 ayat 19. Kita buka firman Tuhan, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Ambil bagian saudara, saya juga mengambil bagian saya untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Mungkin masih ada doa-doa yang belum dijawab, tetapi ambil bagian untuk memberitakan kabar baik keselamatan itu. Maka apa yang firman Tuhan katakan bagi kita pada saat ini? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Tugas pemberitaan Injil, tugas memberitakan kabar baik, tugas memberitakan siapa Yesus bukan hanya tugas pendeta, misionaris, penginjil, tapi tugas bagi setiap orang percaya, saudara dan saya, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia secara pribadi. Tugas kita semua dalam segala bidang profesi, apakah saudara karyawan, apakah saudara seorang pengusaha, apakah saudara seorang bos di kantor, apakah saudara seorang pengusaha yang sukses, yang berhasil, seorang yang bekerja di pemerintahan, apapun profesi saudara, ambil bagian dalam pemberitaan Injil Kerajaan Surga. Karena firman-Nya berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tantangan, masalah apapun Tuhan katakan sudah selesai. Sekalipun secara manusia mungkin kita takut, mungkin kita sesak. Tapi saya percaya saudara, saya percaya kuasa kebangkitan itulah yang akan memampukan kita. Akan melihat bagaimana batu-batu yang sangat besar, setiap permasalahan itu akan tersingkir, akan terguling oleh kuasa kebangkitan yang ada dalam hidup saudara dan saya. Amin saudaraku. Mari kita berdoa. Sebelum itu ada 4 tadi, saudara, mengenai 4 hal yang kita dapat tangkap dari kebangkitan Yesus dari Markus 16 ayat 1-8. Pertama adalah dikatakan untuk kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, kita diingatkan untuk mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, membaca firman-Nya, mencari Tuhan. Bukan hanya sekedar 1-2 menit, meluangkan waktu kita yang terbaik. Dalam 1 hari 24 jam saudara, dikurangi istirahat malam 8 jam, 16 jam, masakan kita tidak bisa memberikan 1/10 dari 16 jam ini saudaraku. Mungkin ada yang berkata, saya ada kegiatan, oke lah kita kurangi lagi 16 jamnya. 12 jam yang tersisa, tidakkah dapat kita memberikan 1/10 dari waktu kita untuk kepada Tuhan dengan membaca firman Tuhan, menaikkan pujian kita, menaikkan doa-doa dan permohonan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan bagi kita mengingatkan pada saat ini, mengutamakan mencari Tuhan sebelum kita memulai aktivitas. Dan yang ketiga adalah kita diingatkan bahwa saat kita fokus kepada Tuhan, masalah tantangan apapun akan terguling, akan tersingkir oleh kuasa kebangkitan Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Dan poin yang keempat, yang terakhir adalah Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Amin saudaraku. Lewat kebangkitan Yesus, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menjadikan kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang tidak ragu, yang tidak takut untuk memberitakan siapa Yesus. Kebesaran dan kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan harus kita beritakan. Amin saudaraku. Oleh karena itu, mari kita teduhkan hati kita dan kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, tetapi hamba percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja bagi setiap kami. Bapa, hamba tidak tahu Tuhan apa yang menjadi tantangan pergumulan dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata bagi kami pada saat ini, pada saat kami fokus kepada Tuhan, tantangan, masalah apapun yang ada dalam kehidupan umat Tuhan akan terguling, tersingkir oleh kuasa kebangkitan yang ada di dalam kehidupan kami, oleh kuasa kebangkitan-Mu Yesus. Bapak, kami mau merespon apa yang firman Tuhan katakan bagi kami, yaitu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang harum, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Darah-Mu Yesus menguduskan kami dan memampukan kami melakukan apa yang Tuhan mau. Tolong kami Tuhan Yesus, pimpin kami, berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan lewat poin yang kedua Bapa, untuk kami diingatkan mengutamakan dan mencari Engkau dalam sebelum kami memulai aktivitas kami. Dan poin yang ketiga Tuhan, pada saat kami fokus, kami melihat segala sesuatunya
tersingkir dan kemenangan itu menjadi milik kami. Dan poin yang terakhir, kami tidak ragu untuk menceritakan kebaikan, menceritakan Yesus Kristus menjadi saksi-saksi Tuhan. Pakai kami, pakai umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa dari setiap orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, akan lahir para penginjil-penginjil Tuhan yang luar biasa, akan muncul para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, para misionaris-misionaris, para pendoa-pendoa yang dengan tidak takut dan tidak ragu untuk memberitakan keselamatan yang datang daripada Tuhan Yesus. Pakai setiap kami Tuhan, pakai umat-Mu, pakai hamba untuk memberitakan kekuatan-Mu, untuk memberitakan Injil keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, untuk membawa kelepasan bagi umat-Mu yang terikat, membebaskan setiap yang terbelenggu, memerdekakan setiap yang tertawan, menyembuhkan yang setiap yang sakit, dan memulihkan setiap pribadi-pribadi, sehingga setiap kami mengalami Tuhan dan mencapai tingkat kedewasaan yang penuh. Berkati Tuhan setiap usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan, segala transaksi yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Siapapun yang berinteraksi dengan setiap pribadi kami diberkati, kami menjadi berkat, kami menerima berkat, kami diberkati dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami dijadikan orang-orang benar di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan, dan menerima berkat orang-orang benar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sertai dan berkatilah kami, dan berkatilah umat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, penuhkan dengan Roh Kudus-Mu, segarkan dengan minyak baru Roh Kudus-Mu dalam pengurapan-Mu sampai pada kesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara, saya mau meminta kepada saudara untuk tolong bantu share channel YouTube ini, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dikuatkan dan diberkati untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang tanpa ragu memberitakan keselamatan yang datang daripada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.